Ya, sesuai judulnya, demi mengalahkan roh jahat dan melindungi manusia di bumi, diutuslah 12 malaikat dengan kekuatan super, serta seorang manusia sebagai penasehat. Dan setelah bertarung tanpa henti, mereka pun berhasil mengalahkan semua roh jahat, lalu mengirimnya ke neraka. Hanya saja, kekuatan mereka juga harus tersegel untuk melindungi gerbang neraka tersebut. Penasaran dengan kisahnya? Oke, jangan lama-lama guys, langsung saja ke ceritanya. Nah, pria bernama Taesang adalah ketua dari para malaikat yang harus melanjutkan hidup sebagai manusia. Tapi karena gabut ribuan tahun, ia kini menjalankan bisnis rentenir bernama Angel Capital Group. Tapi yang boleh ngutang hanyalah mafia. Dan sekarang ia seenaknya masuk ke penjara hanya untuk menagih salah satu mafia yang utang 200 juta kepadanya. Tentu saja penjahat ini hanya tertawa. Jangankan bayar utang, untuk keluar penjara saja ia nggak mampu. Tapi bukannya marah, Taesang hanya berkata kalau ia sudah menjalankan bisnis ini selama ratusan tahun, jadi harusnya para penjahat sudah tahu mengapa bisnisnya masih bertahan sampai sekarang. Kan si penjahat ini bingung gak percaya, mana ada sih bapak-bapak muda yang masih hidup selama ratusan tahun. Padahal kan Taesang cuma ingin jujur dengan semua perkataannya, di mana ia menghubungi salah satu anggotanya bernama Jidol untuk membebaskan penjahat tadi. Alasannya nanti kalian akan tahu sendiri. Nah, di klinik inilah para malaikat itu bersembunyi, atau lebih tepatnya di ruang rahasia di bawah klinik tersebut, di mana gadis bernama Kangji bertugas sebagai customer service. Lalu tukang pukul ini bernama Malsok, dan yang sok kegantengan ini bernama Wonsong, di mana Jidol yang telah menyiapkan semuanya mengajak mereka untuk segera berangkat. Taesang sendiri sibuk dengan polisi bernama Maruk yang belum bayar utang tapi minta lagi, macam teman yang pura-pura lupa utangnya. Meskipun begitu, Taesang terpaksa memberinya uang karena sebenarnya si Maruk adalah penasehat mereka sejak ribuan tahun yang lalu. Beralih ke klinik tadi, di mana si tukang makan bernama Doni sok sibuk depan komputernya, padahal Wonsong mengajaknya untuk segera bergabung. Ya, walaupun dulunya si Doni adalah malaikat yang sangat kuat, tapi sekarang sudah tidak, akibat terlena dengan makanan manusia. Berbeda dengan Bang Wol yang tugasnya jadi dokter di sana, tapi meskipun cantik, pasien sangat takut kepadanya. Selain Bang Wol gak pernah ngomong, ia mengobati pasiennya seperti mau ngebunuh. Dan satu-satunya orang yang ngerti tentang dirinya hanyalah si Doni. Nah, tujuan Maruk minjam duit dari Taesang adalah untuk ngebeli banyak gaun wanita, di mana ia membawa gaun itu ke sebuah pameran sejarah dan diberikan kepada wanita bernama Mira. Ya, Mira juga malaikat seperti mereka, tapi entah karena apa, ia memilih untuk menjauh dan kerja di tempat berbeda. Makanya si Maruk selalu menemuinya untuk membujuknya pulang, tapi setiap kali hal itu dibahas, Mira pasti selalu mengalihkan pembicaraan lalu pergi dengan alasan sibuk. Di mana setelah Maruk gak melihatnya, ia memeriksa kalung malaikatnya seolah-olah menunggu seseorang. Malamnya, penjahat di awal tadi kini telah bebas, tapi bukannya bayar utang, ia malah berpesta dengan anak buahnya, bahkan gak menggubris telepon Taesang. Jadinya Taesang pun menerobos sendiri ke sana dan dengan sangat mudahnya mengalahkan mereka semua, membuat si penjahat yang tadinya kayak singa kini berubah jadi meong yang memberikan semua hartanya kepada Taesang. Di saat yang sama, Jidol mengantar mereka ke sebuah pasar tempat mafia banyak utang bersembunyi. Yang pasti Wonsong yang merasa paling kuat di antara semuanya sok-sok menyelinap sendiri dengan melompat ke sana kemari. Padahal mah ada tangga yang jalannya lebih mudah. Ya, berbeda dengan Wonsong, Malsok adalah tukang pukul yang sangat serius menjalankan tugas, di mana mereka pun berhasil melumpuhkan mafia di sana. Sayangnya, bos mafia yang belah tengah ini kabur, tapi lah malah keseruduk lemaknya si Doni dong. Kan dia pingsan seketika. Ya, begitulah cara mereka bertahan hidup selama ratusan tahun. Selain cari keringat, mereka juga punya alasan untuk memukul para penjahat. Dan yang paling dilindungi Taesang selama ini adalah nenek pemilik warung dipanggil Wati.
Yah, Wati tahu kalau Taesang dan kelompoknya adalah malaikat yang gak pernah tua. Karena sejak ia kecil, Taesang selalu menolong keluarganya dari preman pasar. Dan sekarang Taesang selalu ingin memberinya uang banyak biar Wati menikmati hari tua tanpa harus berjualan. Namun Wati selalu menolak. Tapi yah, kakek dipanggil Udin ini adalah sahabat sekaligus pemuja Wati sejak zaman perang dulu. Dan sekarang ia selalu nongkrong di sana hanya untuk melindungi Wati. Tapi sadar kalau pria di depannya adalah Taesang, ia jelas terkejut dong. Bagaimana bisa om-om yang ditakutinya dulu jauh lebih muda daripada dirinya sekarang. Singkatnya, badan arkeolog menemukan banyak batu aneh yang salah satunya diyakini berasal dari ribuan tahun lalu. Di saat yang sama, di dimensi berbeda, manusia iblis bernama Samin melukai tangannya hanya untuk mengadakan ritual pembebasan. Tapi karena nggak mau bebas-bebas, ia pun terpaksa melukai tangannya sendiri. Dan benar saja, segel berwarna hijau itu pun terbongkar, melepaskan Raja Iblis bernama Ogui. Apa sebenarnya yang terjadi? Nah, Taesang yang sampai rumah malah minum sendiri sambil mikirin kata-kata Wati tadi yang memintanya untuk selalu melindungi manusia. Tapi gimana mau ngelindungin jika ia punya kenangan buruk terhadap manusia? Jadi ratusan tahun yang lalu saat kekuatannya sudah disegel, mereka berusaha berbaur dengan manusia. Namun tiba-tiba komplotan bandit memalak rakyat di sana, macam negara yang gak punya penghasilan selain mengut pajak rakyatnya. Dan melihat itu, Taesang tentu gak tinggal diam sambil memastikan agar Mira tidak ikut campur. Nah, meskipun kekuatannya disegel, Taesang masih terbilang kuat di hadapan manusia. Tapi masalahnya, komplotan bandit yang lain ingin menyerang warga di sana, sehingga ya, inilah alasan Taesang melarang Mira ikut campur. Karena di antara mereka hanya Mira yang kekuatannya belum disegel, entah karena apa. Yang pasti para warga sangat terkejut, sehingga Taesang yang telah membereskan bandit itu segera membawa Mira pergi dari sana. Malamnya, para warga pun datang ke tempat mereka untuk memberi makan dan minuman sebagai ungkapan terima kasih karena telah melindungi mereka tadi. Awalnya Taesang menolak, tapi karena yang lain membujuk, termasuk si Maruk, Taesang sebagai orang yang dituakan akhirnya setuju. Namun gak berapa lama, jadi warga menaruh obat tidur di minuman mereka. Untungnya Taesang sadar lebih cepat, terkejut melihat warga telah mengikat Mira di sana. Yah, karena kekuatannya tadi, para warga yang gampang dihasut ini malah menganggap Mira dan komplotannya sebagai pembawa iblis yang harus dimusnahkan. Tapi pastinya Taesang gak membiarkan itu terjadi, segera menyelamatkan Mira, membuat para warga kabur ketakutan. Dan sejak saat itu, mereka pun malas untuk percaya kepada manusia lagi. Jadi sekarang, bagaimana mungkin Taesang ingin melindungi manusia, dikala masih banyak manusia yang sifatnya macam Firaun. Beralih ke Ogui yang cukup senang setelah terlepas dari segel selama ribuan tahun itu. Tapi ia langsung mencekik si Samin yang bisa-bisanya membiarkan dirinya terkurung lama di sana. Alhasil, Samin pun menunjukkan lukanya, bukti kalau ia sudah mati-matian membebaskan Ogui. Selain itu, ia memohon agar Ogui membantunya karena Taesang dan Maruk masih hidup. Besoknya, sebagai tukang pukul yang disiplin, Malsok pun memaksa yang lain untuk berolahraga. Toh, meskipun bumi sudah damai, tapi mereka tetap harus menjaga badan, biar segar saat dibutuhkan. Kang Jisi nggak masalah, berbeda dengan si Dugong satu ini, yang baru guling-guling bentar, udah minta istirahat dengan beribu alasan tak jelasnya. Jadinya, mereka pun lari bersama, sedangkan si Doni malah sibuk makan. Tapi karena anjing itu meledeknya, ia jelas kesel dong. Toh malaikat ngerti semua bahasa di bumi, termasuk bahasa hewan, membuatnya bertengkar dengan si pemilik. Dan melihat kejadian itu, mereka tentu segera menengahi. Takutnya si Doni tiba-tiba kumat. Beralih ke kota, di mana Ogui cukup terkejut dan pusing dengan perubahan drastis yang ada di muka bumi. Namun gak jauh dari sana, Mira yang berangkat kerja merasa familiar dengan sosok tersebut. Tapi ia gak sadar kalau itu sang Raja Iblis. Begitupun si Ogui yang berbalik setelahnya, merasa kalau itu adalah Mira.
tapi ia juga tak yakin. Ya, meskipun mereka berbeda genre, tapi nampaknya mereka dulu punya hubungan serius. Malamnya, meskipun gak ada perayaan, tapi mereka selalu pesta bersama daripada bosan dengan kehidupan ribuan tahun mereka. Sementara Mira nampak di sebuah lembah di mana pria tanpa wajah sudah menunggunya. Ya, itu adalah penglihatan masa depan Mira, membuatnya mulai gelisah. Tapi para buaya ini malah muncul menggodanya. Di saat yang sama, Samin menjelaskan ke Ogwi kalau ia nggak bisa apa-apa setelah iblis bernama Hete dibunuh dan gerbang neraka ditutup oleh para malaikat itu. Membocorkan kalau saat dibunuh dulu, iblis Hete meninggalkan 3 batu jiwa, sehingga dengan mengumpulkan batu tersebut lalu menyalurkannya ke jiwa naga, maka Ogwi dapat membangkitkan dan memiliki kekuatan Hete, sehingga dapat mengalahkan semua malaikat itu meskipun kekuatan mereka kembali. Tapi ya, Ogwi tahu betul bagaimana liciknya iblis satu ini, sehingga Samin pun menjelaskan kalau ini adalah kesempatan terakhirnya untuk hidup abadi. Jadi bagaimana mungkin ia mengkhianati Ogwi? Alhasil, Ogwi pun setuju dengan rencana tersebut sambil mengingatkan untuk tidak macam-macam. Kalau tidak, ia pasti akan membunuhnya. Padahal mah dari tampangnya si Samin sepertinya ada tujuan lain. Besoknya saat Taesang sibuk menagih utang, obatnya malah habis. Sehingga ia pun buru-buru ke klinik langganan, bukan untuk memeriksa kondisinya, tapi membeli obatnya. Ya, saking pusingnya mikirin masa depan bumi, malaikat ini harus minum obat penenang. Gak sadar dengan bahaya yang sedang mengancam, di mana Samin yang bersembunyi di dimensi lain memberikan mantra kekuatan kepada anak buahnya, lalu mengirimnya ke bumi. Alhasil, Maruk yang baru pulang gawe sangat panik melihat kalung pendeteksi iblisnya menyala. Begitupun dengan si Kangji yang mampu mendeteksi keberadaan iblis itu. Karena itu, Maruk pun mengarahkan mereka untuk segera mengejar para iblis. Di lain sisi, Mira yang pulang kerja baru tersadar dengan kalungnya yang menyala. Tapi terlambat, iblis-iblis itu sudah mengepungnya. Beruntung, yang lain datang dan segera menyelamatkan Mira. Tapi karena kekuatan mereka sudah seperti manusia, iblis pun dapat mengalahkan mereka dengan mudah. Di saat yang sama, Taesang yang habis berobat baru nyadar dengan apa yang terjadi, bersamaan dengan Bang Wol yang menunggunya sejak tadi. Ogwi sendiri menggunakan mata merahnya untuk mencari keberadaan para malaikat, sedangkan Maruk akhirnya sampai di tempat itu, tepat di saat anggotanya sudah tidak berdaya.